Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, monggo kula dherekaken ngunjuk syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur ingkang kanthi estu-estu syukur bilih meyakini wonten ing manah kula panjenengan nikmat menika namung saking Allah Subhanahu wa taala. Lajeng lisan kula panjenengan ngikraraken kanthi wasilah kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kita ginakaken sedaya anggota tubuh menika waktu ingkang dipun paringaken dumateng panjenengan kagem takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa malih nikmat ingkang ageng inggih menika nikmat iman lan Islam ingkang kedah kita jagi supados kebahagiaan wonten ing dunia napa mangke wonten akhirat menika saged dipun raih. Salawat dan salam katur dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ki keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ki para pandheripun ingkang tasih istiqomah wonten mergi ingkang hak menika dinul Islam. Nah, jamaah rahimakumullah, insyaallah kita lajengaken keutamaan utawi fadilah kalimat thayyibah ingkang wulan kepengker insyaallah menika terkait kalih kalimat insyaallah. Insyaallah wonten ing enjang menika terkait kalimat istighfar. Kalimat istighfar menika termasuk di antara kalimat thayyibah. Dados kala mben kula matur bilih Allah sediakan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Allah yang baik yang diucapkan di waktu-waktu atau di setiap waktu dalam setiap momen. Mila termasuk kalimat istighfar. Menika menjadi kalimat thayyibah yang insya Allah akan selalu membasahi lisan kita dalam setiap kondisi dan setiap waktu. Termasuk diantaranya adalah Rasulullah SAW menika membiasakan diri dengan kalimat thayyibah istighfar. Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Wonten riwayat sanesipun dipun sebataken, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilahi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Wahai sekalian manusia, taubatlah atau beristighfarlah kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Masya Allah, Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah masuk jannah itu pun beliau beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Sementara kita umatnya yang belum dijamin masuk jannah, ini minimal dalam satu hari satu malam itu kita melafadzkan kalimat thayyibah istighfar itu 15 kali, itu minimal. Karena ba'da sholat fardu dengan 5 waktu kali kita sholat itu kita ucapkan 3 kali. Maka membasahi lisan kita dengan kalimat thayyibah istighfar
sebagaimana Rasulullah SAW dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Ini kemudian menjadikan semangat bagi kita bersenandung dalam setiap waktu dan setiap saat itu dengan kalimat thayyibah istighfar. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalimat istighfar yang insya Allah kita semuanya melafadzkan setiap waktu, setiap saat, setidak-tidaknya ba'da sholat fardu. Kalimat istighfar ini yang kemudian kita pahami untuk permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Yang tentu dengan kalimat istighfar ini kita berharap akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, waktu-waktu atau kapan kita harus melafadzkan istighfar, sekalipun kalimat istighfar ini kita ucapkan sewaktu-waktu, maka ada momen-momen tertentu yang ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita melafadzkan kalimat istighfar. Pertama adalah ketika kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah kita percaya tidak meninggalkan sholat fardu dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun, ya, sholat fardu ini karena sudah menjadi kebiasaan dan pembiasaan kita dan kebutuhan kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu tidak kita tinggalkan karena itu menjadi kewajiban. Tetapi dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu bisa jadi kita meninggalkan sholat fardu itu yang kemudian kita meninggalkan kewajiban dan kita perlu memperbanyak istighfar. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tahun 2005 ketika saya kecelakaan di Surabaya, ya, itu saya kecelakaannya siang hari, ya, pulang dari Gresik karena mau ngisi seminar di Universitas Muhammadiyah Malang, cuman mampir di Surabaya terus ke Gresik. Pulang dari Gresik kecelakaan siang hari. Saya masuk rumah sakit di swasta, kemudian karena biaya mahal sama teman-teman Surabaya dipindahkan ke rumah sakit Dr. Sutomo dalam keadaan tidak normal, artinya antara sadar dan tidak. Begitu kesadaran itu muncul, ya, kemudian saya ingat bahwa saya belum sholat. Yang saya lakukan itu adalah sholat maghrib. Ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata ada cleaning service yang sedang menyapu, itu ternyata sudah subuh. Berarti saya meninggalkan sholat isya karena maghribnya sudah subuh, itu saya sholat maghrib. Saya meninggalkan sholat isya dan ternyata saya belum sholat subuh. Tahunya sudah agak siang, ketika cleaning service saya tanya, jam berapa Mas? Niki pun enjing Pak. Berarti saya, nah tatkala kondisi seperti itu maka kemudian kita memperbanyak istighfar, dan tatkala kita ingat kemudian kita melaksanakan sholat dalam kondisi apapun. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa kewajiban itu bisa jadi kita lupa.
Maaf Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak tidak pernah punya hutang insya Allah. Tapi kalau ibu-ibu bisa dipastikan banyak yang punya hutang. Ya, ini sudah menjelang bulan Ramadan. Ya, ini sudah tanggal 1 atau tanggal 2. 3 malah. Ya. Nah, adakah di antara ibu-ibu yang lupa hutangnya sudah disaur atau belum? Ya, mungkin bagi yang muda, ini masih ingat, tapi bagi yang sepuh, ya, bisa jadi malah aku wis tak sahur po durung Ramadan wingi, punya hutang. Ya. Nah, tatkala kita kewajiban yang harus kita tunaikan kok kita itu meninggalkan kewajiban itu, maka segeralah kita untuk beristighfar. Jadi pertama itu momentum tatkala kita meninggalkan kewajiban, ya, apapun kewajiban, bahkan pangapunten, ya. Bapak Ibu panjenengan hadir dalam majelis ilmu ini kewajiban atau kewajiban? Kewajiban toh nggih? Karena apa? Tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini kan wajib. Kita menuntut ilmu itu wajib. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkait dengan menuntut ilmu, ya, kita ini seusia kita bisa mencari ilmu itu ya ketika berada di majelis taklim. Kalau di rumah saya kok kurang yakin, ya. Panjenengan di rumah itu mayoritas membaca buku atau menghabiskan waktu dengan membaca buku, ya. Karena apa? Ya sudah disibukkan dengan pekerjaan rumah. Ibu-ibu tasih wonten di tengah-tengah kesibukan pekerjaan rumah masih banyak membaca. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya waktu luang itu ya belajarnya atau kita menuntut ilmunya ya ketika di majelis ilmi seperti ini. Dan ini menjadi kewajiban, ya. Kok kemudian kita itu lupa bahwa Ahad pagi ini ada kajian subuh, ya, maka kita beristighfar. Tatkala kita ingat, kemudian kita beristighfar. Tadi sore, ya, ada jamaah masjid ketika maghrib datang ke masjid ketemu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula kinten iki wau dintene Ahad. Wah, jenengan iku melompat 1 hari. Niki nembe Sabtu, Pak. Lah nggih kula ajeng ngaji kok kosong blong iki mboten enten jamaah niku, ternyata niki dereng Ahad. Nah, ini saking semangatnya. Bapak Ibu jamaah Allah, yang kedua adalah saat kita mengucapkan kalimat thayyibah itu adalah saat kita melakukan kesalahan. Banyak kesalahan yang kita lakukan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena memang kita manusia yang dhaif ini potensi anggota tubuh kita untuk melakukan kesalahan ini cukup tinggi sekali. Mulai dari kaki kita, mulai dari tangan kita, lisan kita, telinga kita, penglihatan kita. Ini potensi kita untuk melakukan kesalahan cukup tinggi. Mudah-mudahan kalau kaki kita tahan untuk tidak mendatangi tempat-tempat maksiat, karena kaki kita inilah yang akan mengantarkan kemana kita pergi, termasuk bisa jadi ke tempat-tempat maksiat. Sekalipun tidak di tempat maksiat, tetapi di tempat-tempat yang melenakan, ya. Tempat-tempat yang melenakan, menghabiskan waktu dengan logo, ya. Maaf, ini bukan berarti sesuatu yang semuanya jelek, tidak, ya. Di tempat-tempat seperti rondan yang itu sebenarnya fungsinya untuk pos ronda keamanan, tetapi banyak disalahgunakan dengan digunakan untuk gaple. Tenggen kula niku Pak, niku sekarang malah difasilitasi. Rondanya ada arena dan juara, sebelahnya difasilitasi munculnya angkringan. Mantap nggih. Jadi semakin malam semakin ada fasilitasnya. Mudah-mudahan segera selesai masalah ini. Ini. Jadi banyak sekali potensi kita untuk melakukan kesalahan itu. Maka kita iringi dengan membasahi lisan kita dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan ini menjadi senandung yang harus kita
biasakan. Kemudian yang ketiga adalah saat lupa. Ya, saat lupa. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, kita manusia ini, apalagi yang sudah usia sepuh ini, sudah mulai merasakan sering lupa, ya, sering lupa. Kula jane sih nembak, ya, mung wis 50. 50 niku nggih antara manjing tua ning ya sih semangate sih nom. Tapi saya merasakan ya, sering lupa. Ya, sering lupa. Kemarin nggih pangapunten karena ada kegiatan Zoom kemudian harus absen. Absennya 2 kali. Nih. Niku men rampung Zoom niku aku mah wis absen kok durung. Ya, ini sesuatu yang mungkin sifatnya enggak begitu enggak begitu penting. Coba bayangkan kalau kita itu lupa terhadap ya, sesuatu yang itu kita kerjakan padahal itu adalah sebuah ibadah. Bapak Ibu nanti lupa ini rakaat berapa? Kalau nawanya salat wau nawa qiyamul lail iki wis 2 rakaat mau lagi sak rakaat. Padahal tangi turun iku nggih terus adus. Adusnya jane nggih pun seger. Biasa kan habis tidur itu bangun tidur terus mandi gitu. Ada yang satu tadi yang kelupaan ya, antara iki lagi sak rakaat atau 2 rakaat itu. Ya. Dan ini terbiasa dengan ya, lupa. Loh ini kan kalau kita sekalipun sholat sunnah kemudian kita lupa kita itu rakaat keberapa, masih 1 rakaat atau sudah 2 rakaat, kan ini nanti berlaku fikih kan gitu ya. Berlaku fikih. Ya. Apakah antara sujud sahwi atau betul-betul memastikan bahwa ini betul sudah 2 rakaat misalnya. Kemudian yang keempat adalah saat berzikir atau kalimat thayyibah istighfar ini kita gunakan untuk zikrullah, zikir kepada Allah. Setidak-tidaknya yang kami sampaikan tadi dalam satu hari kita minimal itu 15 kali kita mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, yaitu ba'da sholat fardu. Nih. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada satu kisah yang cukup menarik terkait dengan kalimat istighfar ini. Ini adalah kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Saya yakin panjenengan nanti membaca kisah ini atau setidak-tidaknya mendengar kisah ini, di mana satu di antara 4 imam mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hambal ini, beliau pengen sekali melakukan safar ke Syam, sekalipun tidak tahu kepentingan apa beliau harus ke Syam. Tetapi hari itu kemudian beliau berangkat ke Syam, melakukan safar perjalanan yang cukup jauh dari Baghdad ya. Tidak tahu mau apa ke sana, tetapi beliau seperti memang pengen sekali ke Syam. Tatkala beliau sampai di sana asar, kemudian beliau menjalankan sholat asar di masjid, kemudian beliau beriktikaf menunggu maghrib sampai isya. Tatkala selesai isya ya, kemudian beliau ingin istirahat dan istirahatnya di masjid. Tetapi oleh penjaga masjid beliau tidak diizinkan untuk tidur di masjid itu. Jadi ternyata tidak boleh tidur di masjid, tidak dikira sekarang ya. Di masa Imam Ahmad bin Hambal pun juga ternyata masjid tidak boleh untuk tidur. Artinya ada masjid yang tidak diizinkan untuk tidur. Kemudian beliau diminta untuk keluar dan akhirnya beliau keluar, dan ketika beliau berada di halaman pun sang penjaga masjid juga tidak memperbolehkan untuk berada di komplek masjid. Sampai pada akhirnya datanglah seorang yang kemudian memanggil beliau, mengajak pulang beliau, kemudian beliau disinggahkan, ditempatkan di salah satu tokonya. Ternyata orang ini adalah penjual roti ya.
Maka kisah ini cukup masyhur dengan Imam Ahmad bin Hambal dengan penjual roti. Ya. Nah, anehnya yang menjadi istimewa perhatian dari Imam Ahmad bin Hambal ini, sang penjual roti ini dalam beraktivitas sehari-hari itu beliau selalu melafadzkan kalimat thayyibah istighfar. Jadi membuat adonan, kemudian membuat roti dan kemudian lain sebagainya itu lesannya selalu mengucapkan kalimat istighfar. Sampai di telinga beliau mendengar, kok ini ada sesuatu yang istimewa terhadap orang ini. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menghampiri, wahai Tuan, kok saya perhatikan, saya dengar Tuan selalu melafadzkan kalimat istighfar. Sejak kapan Tuan itu melafadzkan kalimat istighfar? Oh, sudah cukup lama Tuan. Saya sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mengucapkan kalimat istighfar dalam aktivitas saya. Terus apa yang engkau dapatkan? Apa kata penjual roti ini? Semua yang saya hajatkan, semua yang saya minta selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adakah satu yang tidak dikabulkan oleh Allah? Ada satu yang keinginan saya yang belum terkabul. Apa itu? Saya mengagumi seorang ulama besar. Saya kepengin sekali ketemu. Saya kepengin sekali berjumpa dengan ulama itu. Dan ulama itu tinggal di Baghdad. Siapa namanya? Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah, kata Imam Ahmad bin Hambal. Berarti inilah rahasia mengapa kok saya kepengin datang ke sini. Karena saya nggak punya hajat apapun, tetapi saya kepengin datang ke sini. Kemudian saya datang ke sini. Ternyata inilah rahasianya. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Maka kemudian ketika mendengar yang di hadapannya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, sang penjual roti itu kemudian takzim dan memeluk Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Ini dengan melafadzkan setiap waktu, setiap saat itu beliau mengucapkan kalimat istighfar. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka sungguh apa yang kita lakukan itu bukan keinginan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menulis apa yang akan dikerjakan oleh hambanya itu, yang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz itu. Mungkin kalau kita bisa jadi tatkala kita singgah safar kemudian mau tidur di masjid diusir, hati kita dongkol. Lalu yang masjid tinggi istirahat aja kok nggak boleh, apalagi sampai ditulisi dilarang tidur di masjid. Saya tidak tidur di masjid, saya tidur di serambi. Podo wae ndak boleh misalnya. Mungkin hati kita dongkol. Tapi Imam Ahmad justru inilah rahasianya. Mengapa saya diusir oleh penjaga masjid, sampai saya di halaman pun tidak boleh, dan saya dipertemukan dengan penjual roti. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirim saya untuk memenuhi hajat sang penjual roti yang kepingin ketemu dengan saya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari kisah ini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran. Sekalipun tidak berharap, artinya kemudian kita tidak memikirkan apa yang kita inginkan, tetapi dengan wasilah kalimat thayyibah istighfar, apa yang kita hajatkan itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian apa saja keutamaan atau fadilah kalimat istighfar ini? Keutamaan istighfar yang pertama adalah istighfar sebagai asbab pengampunan dan penghapusan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Karena memang sebagaimana kita pahami bahwa kita ini tidak lepas dari salah dan dosa. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ini yang biasa disampaikan sebagai materi setelah Ramadan atau ketika ada acara halal bihalal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada jannah yang
luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera mohon ampun, ya, maghfiratim mir rabbikum, dengan kita mengucapkan kalimat istighfar, ya. Segera kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini memang biasanya disampaikan ketika Syawal atau acara halal bihalal, karena memang jannah yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa, karena kita shaum Ramadan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua adalah istighfar dapat melapangkan rezeki seorang hamba. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam kisah sang penjual roti banyak fadilah yang beliau dapatkan. Di samping apa yang ditanyakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kamu dapatkan dengan melafadzkan kalimat istighfar, sang penjual roti pun mengatakan apa yang saya hajatkan, termasuk diantaranya adalah bahwa usaha yang dia lakukan itu berjalan dengan baik, rezekinya mengalir dengan baik, termasuk perjumpaannya dengan orang yang dicintainya, orang yang dikaguminya, yaitu ulama besar Imam Ahmad bin Hambal. Ini adalah bagian dari rezeki, karena rezeki itu tidak hanya sekedar berwujud materi. Kesehatan adalah rezeki, ya. Kesempatan adalah rezeki. Perjumpaan dengan orang yang lama kita tidak berjumpa, kemudian berjumpa, apalagi punya keinginan untuk berjumpa dan kemudian Allah pertemukan, adalah rezeki. Karena bisa jadi orang itu tidak bisa mendapatkan rezeki ketika dia tidak berjumpa dengan orang yang dicintainya. Nah, dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumtitkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada mereka, ini adalah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita ketahui bagaimana bandelnya umat Nabi Nuh alaihissalam, yang tatkala beliau mohon kepada Allah agar didatangkan bencana untuk umatnya, itu beliau hanya mampu, artinya Allah, orang-orang yang mengikuti beliau, ya, itu sangat sedikit sekali, ya. Mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, ya, dengan lebat, ya. Maka termasuk di antara rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terkait dengan hujan. Maka malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi rezeki dan menurunkan hujan, satu paket ini diserahkan pada malaikat sinten Bu? Pak Mikail. Malaikat Mikail alaihissalam diperintahkan ba'da subuh tadi. Malaikat Mikail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi rezeki kepada penduduk bumi. Bukan hanya kepada kita para manusia, tetapi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini mendapatkan jatah rezeki di hari ini. Hatta tumbuh-tumbuhan yang hari ini masih hidup, ya. Binatang, sekecil binatang semut juga mendapatkan jatah rezekinya untuk
hari ini. Kita insya Allah sudah mendapatkan setidak-tidaknya ya kesehatan dan kesempatan, itu adalah rezeki karena kita bisa hadir dalam majelis kajian Ahad subuh. Ini rezeki. Jadi rezeki tidak hanya dihitung yang terkait dengan materi, bahkan hujan tadi sore pun juga bagian dari rezeki. Maka mohon maaf, ini juga perlu menahan diri ya, karena ada orang yang berharap turun hujan dan ada orang yang tidak berharap turun hujan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya, saya mulai 10 Januari itu membangun pondok untuk asrama putra. Qadarullah Januari Februari itu termasuk full, hampir setiap hari hujan. Jangankan kok malam hari, sore hari hujan. Jangankan kok sore, siang hari hujan. Ini kalau kita logika rugi, hitung-hitungan matematis rugi. Karena apa? Membayar tukang ya, kalau hanya sampai zuhur kemudian hujan deras, tukang nggak kembali, bayarnya separuh. Tapi kalau tukang itu kita hari itu masuk istirahat sampai jam 1 sudah kembali jam 2 hujan, bayarnya separuh nopo full? Kan full. Full. Bahkan akhir Januari saya mendatangkan alat berat bego ya, itu hampir hari selama ada alat berat itu hujan itu. Padahal hitungannya jam, 1 jamnya 260. Dua ini kalau dihitung, waduh ini ya. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan segera selesai. Membuat lubang itu yang besar 14 lubang, yang kecil 19 lubang karena untuk cakraya. Ya, setelah bego pergi musim hujan masih terus, ini yang dilubangi sama bego itu sudah tertutup lagi karena banjir. Ya, saya hanya bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan hujannya di malam hari, di saat istirahat. Tapi namanya juga sampai tukang saya itu mengatakan niki pokoknya anggere senten R. Bulan kok senten R niki udan. Lho ra sing arene R terus kapan kok? Januari enek, Februari enek, Maret enek, April enek. Mei berarti lah yo sesuai banget ta. Pun mboten ono wis pokoke jenengan tetep masuk kerja. Ngenteni rane R ya. Wah iki hitungan apa ya? Hitungan titen. Ini beliaunya juga petani. Nek wong tani niku ngenten iki hitungane ngenten. Allah akan kirimkan hujan dengan lebat. Wa yumtitkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam surah Hud ayat 10-12 ini, tatkala kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan banyak rezeki. Pertama Allah turunkan hujan. Tadi sore hujan, mriki hujan apa mboten? Masyaallah nggih. Alhamdulillah malah. Gemolong hujan walaupun tidak deras. Kemudian diluaskan rezeki. Yang kedua diluaskan rezeki, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, membanyakkan harta. Ya. Kemudian yang ketiga dikaruniai banyak anak. Ya, dikaruniai banyak anak. Kemudian yang keempat dianugerahkan kebun-kebun yang rindang, yang hijau. Ya, tentu tatkala Allah turunkan hujan, maka tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu akan muncul atau tumbuh dengan subur, dan dianugerahkan sungai-sungai. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, sungai ini jangan dikira sekedar tempat untuk mengalirnya air. Tapi sungguh manusia itu butuh yang namanya sungai. Ya, di samping itu dalam rangka untuk pembuangan air, ya,
pembuangan air yang mengantarkan Nun jauh ke sana sampai ke laut, tapi sungai itu sebenarnya juga membutuhkan, kita butuhkan, termasuk diantaranya adalah cadangan untuk irigasi. Maka kalau ada sungai, ya, ini ya perlu dirawat. Tetapi kan kenakalan manusia itu kan sungai itu dijadikan tempat pembuangan sampah, ya, sehingga ketika hujan lebat akhirnya menjadi banjir. Kemarin pas hujan lebat niku saya dapat laporan dari Kepala TK Anur Sumberlawang, kebanjiran. Ya Allah, ya ternyata banjirnya luar biasa. Jangankan kok gedungnya, wong jalan saja ya, ada airnya, sehingga ya tidak heran kalau airnya itu begitu derasnya masuk ke gedung. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan, dari segala kegundahan, serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Insyaallah ini monggo ini termasuk kita melazimi membasahi lisan kita dengan istighfar. Karena di luar sana itu banyak orang yang melazimi membasahi lidahnya atau lisannya itu dengan didi kempot, kan gitu, atau dengan lagu yang lain, atau dengan lagu-lagu nostalgia, kan itu. Ini yang kedua, ya. Nah, ini terkait ada satu kisahnya dari Hasan Al Basri, ya. Tatkala beliau didatangi oleh orang, ya, orang yang pertama datang kepada beliau orang yang datang itu mengeluhkan terkait dengan musim paceklik atau musim kemarau, ya. Ketika orang yang datang itu menyampaikan keluhannya terkait dengan musim kemarau yang panjang dan musim paceklik, jawaban Hasan Al Basri cukup singkat, beristighfarlah, ya, beristighfarlah. Maka ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam tatkala musim kemarau yang panjang, ya, kemudian umat Nabi Musa alaihissalam itu minta kepada Nabi Musa, ya Musa, engkau adalah seorang nabi, mohonlah kepada Tuhanmu untuk menurunkan hujan. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengajak umatnya berada di tanah lapang, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian Allah jawab, ya Musa, bagaimana mungkin saya mengabulkan permintaanmu sementara ada satu di antara umatmu itu yang selama 40 tahun berbuat dolim kepada saya. Satu orang. Maka kemudian beliau menghadap umatnya, siapa di antara kalian yang telah berbuat dolim kepada Allah selama 40 tahun? Dengan nada yang cukup tinggi Nabi Musa bertanya kepada umatnya, kemudian tidak satu pun umatnya itu ada yang tunjuk jari, saya tidak. Tetapi ada satu umat Nabi Musa itu yang tatkala melihat ke kanan kiri tidak ada yang angkat tangan, kemudian dia merasa bahwa dia telah melakukan, inilah kemungkinan saya yang telah berbuat maksiat kepada Allah selama 40 tahun. Dalam keheningan pikiran dan hati dia, kemudian dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Musa alaihissalam tidak tahu siapa yang telah berbuat maksiat kepada Allah itu, tapi Allah jawab doa hambanya itu, kemudian Allah turunkan hujan. Tatkala turun hujan, Musa alaihissalam tahu bahwa Allah telah mengampuni dosa umatnya itu. Maka kemudian bertanya, ya Allah, siapakah di antara umatku yang telah berbuat dolim kepadamu selama 40 tahun? Ya Musa, saya menutupnya selama 40 tahun, akankah saya buka hari ini? Maka Nabi Musa pun akhirnya tidak tahu siapa di antara umatnya itu yang telah berbuat dolim, beristighfar. Maka termasuk sunnah dalam syariat kita sholat
istisqa, minta hujan itu kan memperbanyak istighfar kan ngeten iki. Kita membawa binatang ternak ya, setidak-tidaknya kambing lah itu ke tanah lapang, kemudian kita memperbanyak istighfar ya, kemudian sholat istisqa, kemudian dilanjutkan khutbah atau tausiah kan gitu. Kemudian memperbanyak sedekah. Kemudian orang yang kedua datang kepada Hasan Al-Basri, beliau mengeluhkan tentang kemiskinan yang sedang dihadapinya. Apa kata Hasan Al-Basri? Cukup dengan jawaban beristighfarlah. Jadi kalau kita ini kok belum ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang lebih, dalam tanda kutip kita ini miskin, maka memperbanyak istighfar. Setidak-tidaknya akan melegakan hati, kita bisa menerima kondisi yang kita hadapi yang terkait dengan harta. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga mengadukan pada Hasan Al-Basri terkait dengan istrinya yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun itu belum mendapatkan momongan. Jawabnya sama, beristighfarlah ya. Maka tadi Allah ketika hambanya itu beristighfar, mohon ampun, akan dibanyakkan anak ya. Dibanyakkan anak ya. Kemudian yang ketiga adalah istighfar menghindarkan hamba dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan musibahnya. Surah Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Wa hum yastaghfirun, mereka minta ampun. Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Ya, artinya ini Bapak Ibu rahimakumullah, lisan umat Islam di satu tempat yang melazimi dengan kalimat istighfar ini akan menghindarkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka Allah sediakan fasilitas kalimat thayyibah istighfar ini, di mana Allah tidak akan mengazab kita ini. Maka ayo bareng-bareng kita bersama-sama mengajak pada saudara-saudara kita, baik yang berada di masjid ini maupun yang berada di rumah maupun dimanapun tempatnya, di tempat kerja maupun di tempat manapun dalam aktivitas sehari-hari itu, untuk selalu bersenandung dengan kalimat thayyibah istighfar. Kemudian yang keempat adalah istighfar salah satu asbab mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surah An-Naml ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi lima tastajiluna bisayyiati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Dia berkata, ini adalah kisahnya Nabi Soleh alaihissalam ya, kepada kaumnya penduduk atau kaum Tsamud ya. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini monggo nanti bisa dibaca kisahnya Nabi Soleh alaihissalam yang menantang Nabi Soleh agar mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah istighfar dapat menambah kekuatan bagi pribadi dan kaum muslimin. Ya. Surah Hud ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambah kekuatan kepada kekuatanmu,
dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Allah akan menambahkan kekuatan hambanya itu. Ini sebagaimana kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi tatkala beliau mengadakan safar untuk berperang. Jadi termasuk diantara kebiasaan para salaful ummah itu adalah melakukan perjalanan untuk perang, invasi. Ya. Nah, tatkala dalam di malam hari, ya, dalam camp, dalam tenda-tenda peristirahatan pasukan kaum muslimin, ini Salahuddin Al-Ayyubi ini bahasa kita sekarang itu ya jajah desa Milankori gitu. Artinya beliau melihat apa sih yang dilakukan oleh pasukannya di malam hari itu. Maka kemudian di tenda yang pertama, ya, di tenda peleton yang pertama itu beliau mendengarkan pasukannya itu sedang membaca Al-Quran, ya, sedang membaca Al-Quran. Maka ini termasuk menjadi kisah yang sangat masyhur, itu orang Yahudi itu, ya, orang Yahudi dan Nasrani itu takut dengan orang Islam, karena orang-orang Islam itu kalau siang hari berperang itu seperti singa yang haus, tetapi kalau malam hari seperti rubah yang suaranya mendengung karena untuk qiraatul Quran maupun qiyamul lail. Maka kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai pada tenda yang berikutnya, itu adalah orang-orang yang sedang qiyamul lail, salat malam. Di pasukannya pada malam hari itu sedang melaksanakan sholat malam. Kemudian beliau melanjutkan tenda yang ketiga, beliau mendapati pasukannya sedang mohon ampun kepada Allah Subhanahu, memperbanyak istighfar, ya, zikir, ya. Sekalipun dalam tenda peristirahatan, pasukan umat Islam, pasukan kaum muslimin ini memperbanyak zikir. Nah, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya, dan pada tenda yang keempat itu beliau mendapati pasukannya sedang mendengkur tidur. Apa komentar Salahuddin Al-Ayyubi ini? Dari tenda inilah kekalahan pasukanku. Artinya, ya, tatkala malam hari ini sebenarnya wajar nih, malam hari tidur itu. Apalagi siang perang, kemudian malam hari kemudian tidur, ini kan wajar. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan dari tenda inilah kelemahan pasukanku yang membuat kalah. Sekalipun pasukan Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan kemenangan, kan. Tetapi inilah kelemahan pasukannya, itu adalah tatkala malam hari itu pasukannya tidur. Nah, padahal kita ini kalau malam hari ya tidur. Baik, yang kelima. Kemudian yang keenam adalah istighfar dapat melapangkan dada atau hati seorang hamba yang menyebabkan sesak dan beratnya suatu yang boleh jadi karena perbuatan maksiat. Maka istighfar itu, ya, tadi di awal saya sampaikan, paling tidak yang kita dapatkan ketika kita memperbanyak istighfar, hati kita itu menjadi lega, bisa menerima situasi dan kondisi, ya. Dalam keadaan apapun itu kita kemudian bisa menerima bahwa inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemiskinan itu bukanlah sebuah kelemahan, kekayaan itu bukanlah sebuah kelebihan, kan begitu. Karena sungguh semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita memperbanyak istighfar, hati kita itu menjadi lega. Apalagi, ya, saat-saat kita diuji oleh Allah dengan didatangkan ujian yang membuat pikiran, perasaan bahkan menjadi sesek dada itu, maka kemudian kita memperbanyak istighfar. Bahkan, ya, tatkala orang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut itu kan banyak kita dengar agar memperbanyak istighfar, ya. Sudah sentik-sentik itu istighfar kan gitu, ya. Ya, kan mestinya kan ditalkin kan itu, ya. Atau ketika sakit lah, ya, ketika sakit ya kemudian kita nggih sabar kali memperbanyak
istighfar. Kemudian yang ketujuh adalah istighfar dapat menjadikan wajah menjadi berseri dan bahagia di hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan nanti ketika berada di yaumul akhir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Ya. Maka memperbanyak istighfar tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atau dalam perjalanan nanti ketika pasca yaumul ba'ats, hari kebangkitan, itu wajahnya berseri-seri karena menerima catatan amal dengan tangan kanan kan begitu. Pun monggo panjenengan mang waos perjalanan setelah peristiwa yaumul ba'ats ya. Jadi nanti setelah semua manusia mati terjadi kiamat, kemudian nanti akan ada peristiwa yaumul ba'ats dan ternyata belum cukup ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar itu kemudian kita tinggal dimasukkan ke neraka atau ke jannah. Tidak, masih ada proses perjalanan yang harus kita lewati. Mulai dari di padang mahsyar sehingga di telaga Hud bagi umat Rasulullah SAW yang beriman. Kemudian ada sirat ya, melintasi jembatan. Kemudian ada syafaat, ada mizan ya, ada penerimaan rapot ya, catatan amal itu. Kemudian nanti baru apakah kita masuk ke jannah atau terjerumus ke neraka. Sangat beruntunglah orang yang menemukan bahwa pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedelapan adalah istighfar akan membersihkan noda hitam dalam hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jika seorang mukmin melakukan dosa, maka tertorehlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertobat dan berhenti dari dosa itu dan memohon ampun kepada Allah, maka hatinya menjadi bersih dari noda tersebut. Apabila dosanya bertambah, maka bertambah pula noda tersebut sampai menutupi hatinya. Itulah noda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup atau menjadi noda hati mereka. Nah, Bapak Ibu bisa merahmatullah, jadi istighfar itu bisa membersihkan noda hitam karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi tatkala bermaksiat, maka Allah beri tanda hitam dalam hati kita. Kemudian kita beristighfar, maka Allah hapus noda hitam itu. Ya, bayangkan kalau setiap maksiat yang dilakukan itu kemudian dikasih tanda noda hitam dalam hati, semakin banyak ya, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka hati itu akan dipenuhi dengan noda-noda hitam. Maka menjadi titik-titik noda. Ya, enten lagu ini tahu nggih? Ya, maka menghapusnya dengan istighfar, memperbanyak istighfar. Satu noda satu istighfar, satu noda satu istighfar. Ya. Semakin banyak maksiat, semakin banyak noda, maka semakin dibutuhkan waktu untuk kita memperbanyak istighfar. Kemudian yang kesembilan, istighfar adalah salah satu bekal orang yang berdakwah di jalan Allah. Ya, surah Ghafir ayat 55. Fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu karena sungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya muji Rabbmu pada waktu petang dan pagi. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ya, kita semua ini adalah juru dakwah. Kita semua ini adalah dai. Setidak-tidaknya kita juru dakwah bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi lingkungan kita. Maka jangan berpikir bahwa mereka yang kita dakwahi itu berharap dan kemudian menjadi seperti apa yang kita inginkan. Karena tugas kita hanya berdakwah, tugas kita hanya menyampaikan, ya, menyampaikan.
Karena apa? Tatkala kita itu berdakwah kemudian kita itu berharap agar segera mat'unya itu paham dan menjalankan, maka sungguh ini bukan menjadi tugas kita, karena tugas kita hanya menyampaikan. Sekalipun ya dalam dunia dakwah ya ini lebih enak berdakwah di forum seperti ini daripada berdakwah di pondok pesantren. Bentenin apa toh? Ya. Karena apa? Kalau kita menyampaikan ilmu di majelis ilmu yang seperti ini, kan selesai, kan nonton. Panjenengan itu kemudian mau melaksanakan, alhamdulillah itu akan menjadi pahala yang mengalir pada diri panjenengan dan saya, insyaallah. Ya. Tetapi kalau dalam dunia pendidikan, ini kan dalam pantauan. Pantuan wali gitu loh maksudnya. Lha anakku ki mondok seprono seprene kok ora ana perubahane kan gitu. Maka kalau kita berdakwah di pondok itu kan ada indikatornya. Sekalipun ya kita juga sampaikan pada para dewan asatizah, tugas kita menyampaikan sama mendoakan. Jangan kemudian berharap semua santri harus seperti ini jangan kan gitu. Nanti kalau semua santri kemudian harus sama itu. Santri itu dari rahim yang berbeda-beda kok pengennya semuanya sama kan gitu. Maka tidak banyak Pak yang mau berdakwah di pondok itu. Senior-senior itu lebih memilih berdakwah di luar daripada mengajar di pondok kan gitu. Kan gitu. Nah ini jadi bekal ya istighfar, memperbanyak istighfar. Terakhir Bapak Ibu adalah istighfar menjadi sebab terkabulnya doa seorang hamba. Ya, ini kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ya. Jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam itu meninggalkan dakwah tugas kenabian ya, lari dari tugasnya, kemudian akhirnya Allah ya buat perjalanannya itu menjadi tidak baik, akhirnya ya dimakan ikan kan gitu ya, masuk ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itulah kemudian Nabi Yunus alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mohon ampun kepada Allah agar diberikan pengampunan. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya, inilah kalimat thayyibah istighfar di antara sekian banyak kalimat thayyibah. Mudah-mudahan kalimat thayyibah istighfar ini termasuk yang kita lazimi untuk membasahi lisan kita. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan ing jam menika. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.